tentang sejarah desa Kekeran, nah itu memang agak sedikit sulit ya, karena suatu desa itu kan sangat kuno lah istilahnya, lama itu sudah dulu sudah ada gitu kan. Jadi bapak dari desa dulu berusaha mencari asal usul wit istilahnya itu, sehingga diberi nama Kekeran. Itu kuenya Kekeran itu. Begitu sulit kita cari mungkin abad, Quran, prasasti. Nah, suatu kebetulan dulu bapak ketemu ada suatu prasasti berupa lontar, namanya lontar Pasupati Tabo, yang bertempat di Griya Idaresi Banyar Batan Buah Batan Nyuh Melayu Tabanan. Nah, di sana ada suatu lontar, sekali lagi lontar Pasupati Tabo. Di sana diceritakan dulu, zaman dulu, Madian Bali itu ada seorang itu sifatnya keraksasan gitu, namanya Detya Mayasura. Nah, itu putra Nida Batara Sebara Geni. Nah, itu punya sifat yang tidak karuan, kejam, bengis, merusak lingkungan, hutan dibakar, siapa yang tidak tunduk padanya pasti itu di bumi hanguskan lah. Nah, dari situ akhirnya Ido yang Pasupati sana melinggih gunung Semeru nyelaka gitu, mencinga apa sebab kok di Madian Bali, tengah Bali ada sesuatu yang tidak beres, panas bara, panas menyengat, kehidupan tidak tentram. Nah, begitu Ido memperhatikan dengan kekuatan batin beliau, dilihatlah ada ke seseorang itu kehidupan sakti mandraguna, namanya Detya Mayasura, seperti yang bapak tadi. Dari situlah akhirnya Ido yang Pasupati berangkat ke Madian Bali, keiringan untuk serdadu Ido dengan Yagi merangin membumi hanguskan Ido di zaman Suromangdo Jakat Bali itu ajak malih mentan-mentan ane usah kasih. Nah, lanjutin cerita dalam Pasupati Tabo dijelaskan Ido rauh ke Bali jenak ring suatu tempat. Nah, milih itu suatu tempat yang memang secara power mungkin para taksu gitulah ke bahasa Bali, suatu wilayah air itu jenak rike. Dari satulah Ido akan memerangi Detya Mayasura gitu. Nah, di suatu tempat itu terus Ido Masemedi tako berata mengumpulkan suatu kekuatan untuk memerangi Detya Mayasura itu. Nah, bukan suatu perang tanding berhadapan itu dengan kekuatan batin beliau lah, berhadapan dengan Detya Mayasura gitu. Nah, memang itu dikisahkan di sana sangat lama peperangan batin, peperangan sambian. Nah, akhirnya kekal kuat Ido yang Pasupati, akhirnya terus Ido terus lebur, hancur, kebakar rangus Ido Detya Mayasura gitu kisahnya. Nah, ring genah tempat Ido yang Pasupati jenek mutapo semedi, karena keker kuat tetuh Ido moyogo ring mereka. Nah, genah rika lah disebut keker itu, cikal bakal desa Kekeran pendapat lahiran an. Kalau awalnya karena kekuatan beliau, keteguhan beliau, kekekeran beliau Masemedi di suatu tempat, itulah disebut das Keker. Nah, di tempat beliau jenak semedi tapo berato, terus nancapan itu tuh carang dadak terus lumbung angin. Nah, angin mau pingat gitu. Artinya untuk memperingati
cikal bakal beliau waktu awal datang jenak mengadakan semedi peperangan. Nah di sana dibangun istilah kalau dulu Purus Lumbung. Wilayah itu disebut terus, kalau nggak salah bagi Bapak ingat, Puro Luhur Naga Bumi. Nah kalau sekarang tempat itu diberi nama Puro Luhur Nagaloto. Karena itu Puro Luhur Nagaloto sekarang, kalau dulu dalam Pasupati Tabo itu disebut Puro Luhur Naga Bumi. Dan Serdadu, ini Serdadu beliau, bala tentara beliau yang diajak kembali untuk memerangi Tetya Mahasura itu tidak dikembalikan lagi ke Jawa, itu di Pralino Sami dijadikanlah itu Momedi Dedemit Samar untuk nyaga lokasi genah Hidomo Yogo nika. Nah mantap tan wenten sanetyoso malih ngusak asik. Nah itu sekelumit kisah kalau Bapak ambil dari Lontar Pasupati Tabo. Nah tapi perlu diingat prasasti yang berupa Lontar Pasupati Tabo, jangan adik nanti ini di apa ya istilah, jangan dibuat baku bahwa inilah sejarah desa Kekran, jangan dijadikan kartu mati ini. Nah jadikanlah ini suatu referensi untuk memicu, untuk memacu, untuk memotivasi adik untuk mengadakan suatu penelitian atau pengkajian lebih lanjut. Siapa tahu adik bisa menemukan suatu sumber yang lebih valid. Nah ini saran Bapak kepada adik, tolong tugas adik-adik lah untuk nanti ke depannya ini jadikan suatu prevensi ya, acuan, bahan pembanding. Mudah-mudahan adik bisa menemukan mungkin ada sumber lain yang mungkin lebih valid untuk bisa nanti kita diskusikan bersama mungkin di desa adik ya. Nah itu yang sekelumit Bapak bisa sampaikan, apa yang Bapak alami, Bapak yang Bapak temui gitu. Mudah-mudahan adik bisa menemukan yang lebih valid lagi. Sekian deh ya. Terima kasih. Om Santi.